Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini tengah reading zodiak Aries untuk tanggal 10 sampai 20 Juli 2026 ini general. Reading belum tentu semua orang bisa resonate sampai yang personal. Reading kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General, reading jangan ditahun-tahun, energinya bisa pas-pasan tergantung bagaimana kamu yang merasa. Oh ini High Priestess ya, King of Cups, Two of Pentacles. Oke, di sini saya lihat Aries ya, 10 sampai 20 Juli 2026. Di sini saya lihat di sini kamu akan melakukan sesuatu yang dimana kamu melakukannya dengan penuh tanggung jawab, niat, dan tujuannya juga untuk beribadah di sini. Intinya baiklah tujuannya ya, niatnya bagus di sini. Dan kamu akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau dalam hidup kamu akan lebih bertanggung jawab sama hidupmu ya. Atau jika kamu punya keluarga, kamu akan bertanggung jawab untuk keluargamu. Di sini juga saya lihat kamu akan lebih siap jika memang kamu memendam perasaan atau suka sama seseorang ya. Kamu akan lebih siap untuk menyatakannya dan berani mengambil resikonya jika memang ditolak atau semacamnya. Berani menerima resikonya ya, jika memang ditolak atau semacamnya. Intinya kamu siap dengan hasilnya ya. Saya lihat intinya di sini kamu berani untuk menunjukkan kalau kamu memang punya perasaan sama orang ini, cinta banget sama dia. Jika memang kamu dan dia sudah jadian, kamu akan menunjukkan keseriusanmu dalam hubungan ini ya. Ya, kamu juga tidak sembarangan memilih juga di sini. Kamu sudah melakukan banyak pertimbangan dan semacamnya. Dan kamu sepertinya yakin sama orang yang kamu pilih ini ya. Kalau bukan tentang seseorang ya mungkin pekerjaan atau keputusan ya akan kamu ambil di sini. Dan intinya kamu siap dengan risiko atau apapun yang terjadi nantinya ya. Yang jelas bagimu kamu akan bertindak di sini. Di sini akan ada kebenaran yang terungkap yang membuatmu benar-benar merasa kecewa banget ya. Beberapa dari kan mungkin sudah berusaha untuk berhati-hati, tapi ternyata memang hasilnya tidak sesuai yang kamu harapkan di sini. Intinya ada hal yang membuatmu kecewa di sini. Mungkin kamu sedang mencoba hal baru atau belajar sesuatu, tapi ternyata gagal setelah kamu coba. Dan itu sebenarnya membuatmu kecewa. Dan membuatmu mungkin beberapa dari kan agak kapok ya untuk mencoba lagi. Karena ada hal yang membuatmu benar-benar lelah di sini. Kamu bakal banyak pikiran atau urusan di sini yang benar-benar membuatmu stres ya. Bisa juga kamu stres itu karena kurang istirahat di sini ya, kurang tidur dan semacamnya. Beberapa dari kalian di sini pesannya untuk istirahat di sini. Di sini juga saya lihat kamu lagi teringat
sesuatu di masa lalu yang benar-benar mengganggu pikiranmu. Kadang membuatmu stuck, membuatmu merasa tidak semangat, pesimis dan semacamnya. Atau kamu teringat memori masa lalu atau seseorang di masa lalu, mungkin dia pernah menyakitimu dan membuatmu kecewa ya. Dan kadang memori tersebut benar-benar mempengaruhimu, membuatmu jadi kepikiran, tidak bisa tidur, sedih dan semacamnya. Mungkin kamu ditinggal nikah, atau pernikahanmu gagal, atau hubungan kalian akhirnya harus berakhir. Ya, mungkin dia memilih untuk pergi menjauh darimu dan semacamnya, dan itu benar-benar membuatmu kecewa banget ya. Apalagi kamu merasa sudah banyak investasi waktu, pikiran dan semacamnya kepada orang tersebut, tapi ternyata dia lebih memilih orang lain atau menyudahi hubungan kalian. Kamu merasa usahamu sepertinya sia-sia di sini ya. Tapi kedepannya ada kabar baik untukmu. Kamu bakalan menemukan kesempatan untuk bertemu yang memang membuatmu merasa terpenuhi dan tentunya juga mencintaimu di sini ya. Dan di sini juga kamu sedang berencana untuk menjadi pasangan yang terbaik lah untuk pasanganmu ke depan nanti. Ya. Intinya nanti akan ada semangat untukmu ya. Kamu bakalan antusias lagi, bakalan jatuh cinta lagi, bakalan optimis lagi sama hidupmu dan percaya lagi sama dirimu. Intinya kedepannya ada kabar baik di sini ya. Bisa bentuk bisa apa saja itu bentuknya. Yang tentunya kamu akan senang dan semangat. Di sini juga bakalan mungkin entah kapan itu terjadi. Yang jelas ini kemungkinan mungkin sudah atau belum ya. Kamu akan menemukan yang memang untukmu. Atau kalau bukan berupa pasangan ya kebahagiaan lain ya. Kita lihat lagi. Selanjutnya gimana? King of Swords. The Alchemist. Prince of Swords. Di sini ini tentang komunikasi ya. Bisa juga kamu akan menemukan solusi dari masalahmu, atau kamu akan fokus sama tujuanmu. Kamu akan fokus mengejar tujuanmu di sini, keinginanmu dan semacamnya. Kamu juga akan memanifestasikan hal-hal yang tentunya kamu tidak hanya sekedar berencana tapi bertindak di sini ya. Mungkin kamu akan melanjutkan pendidikan lagi, atau
kursus atau semacamnya di sini. Di sini juga sepertinya kamu akan menemukan atau mendengar informasi-informasi yang memang berguna untukmu di sini ya. Atau kamu akan komunikasi dengan seseorang atau bertemu dengan orang yang memang cerdas orangnya dan menginspirasi. Mungkin kamu akan belajar sama orang tersebut. Prince of Swords, Death. Sini ada hal yang dimana mungkin kamu menyesal karena kurang berniat atau intinya kamu melakukannya mungkin setengah hati dan kamu menyesal karena telah melakukan itu. Ya, dan akhirnya gagal di sini. Padahal kamu berharap banget, cuman mungkin kamu menyesal karena kurang sepenuh hati melakukannya. Ini bisa berupa apa saja ya. Atau mungkin kamu percaya sama seseorang yang sebenarnya memang sulit untuk dipercaya. Kamu juga tahu sebenarnya dia itu juga maju mundur, tidak terlalu berniat, dan akhirnya sampai titik dimana memang dia tiba-tiba menghilang atau menjauh darimu. Padahal kamu dan itu membuatmu kecewa, dan karena kamu juga pernah sangat berharap sama orang ini ya. Beberapa dari kan memang lebih kecewanya sama sikapmu ya, karena tidak percaya dengan apa yang kamu lihat. Padahal kamu mungkin sudah melihat tanda-tanda kalau dia itu memang tidak serius atau tidak konsisten dalam menunjukkan perhatiannya jika memang ini tentang soal asmara ya, atau orang yang kamu sukai. Intinya dia itu suka maju mundur, tapi kamu mengabaikan tanda-tanda itu ya, dan kamu menyesal karena telah melakukan itu atau terlalu berharap sama dia. Five of Swords, the Moon. Ya, kadang beberapa dari kan masih masa lalu masih mempengaruhi ya, orang di masa lalu masih mempengaruhi, membuat kesal, marah, dendam, bahkan membuatmu overthinking dan meragukan dirimu sendiri. Kadang beberapa dari kalian masih suka ngepoin dia ya, atau jika pun tidak ya, intinya orang itu masih mempengaruhi kamu, bisa dari namanya atau orang-orang yang mungkin cerita tentang dia, atau intinya berhubungan dengan dia itu benar-benar membuatmu kesal dan tidak tenang, risih dan semacamnya. Ya, pada kekecewaan di sini ya, kecewa banget di sini. Kamu kecewa karena pernah bersikap baik dengan seseorang atau membantu dia dan semacamnya. Mungkin ada sikap dia yang benar-benar membuatmu menyesal karena pernah terlalu baik sama dia dan semacamnya ya. Beberapa dari kalian masih berlarut dalam penyesalan tersebut ya.
Kamu sepertinya lagi patah hati dan marah banget di sini. Pesannya ya, jika memang kamu belum bisa memaafkan dia, jangan paksakan dirimu untuk memaafkan orang ini. Dan jangan merasa bersalah kalau belum bisa memaafkan dia. Pesannya untuk fokus memaafkan dirimu. Yep. Ya, dan di sini benar-benar membuatmu kecewa ya, membuatmu mungkin benar-benar down banget di sini. Tapi di balik itu semua sebenarnya ada pelajarannya yang bisa kamu petik, yang akan membuatmu nantinya jauh lebih bijaksana dalam menghadapi seseorang. Yep. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. Three of Wands, the Fool, Six of Pentacles, Four of Wands, Page of Cups. Di sini saya lihat ada kabar baik. Mungkin akan ada seseorang yang akan ngajak kamu jalan atau piknik atau mengunjungi negara lain dan semacamnya. Ini juga tentang siapa ini? Mungkin ada orang dari jauh yang mungkin kamu dan dia akan bertemu ya, kenalan dan semacamnya. Sepertinya di sini ada yang menantimu ya. Ada yang menantimu, mungkin seorang di masa depan atau semacamnya di sini. Tapi sepertinya kalian belum bertemu di sini ya. Apa ini? Nine of Wands. Sepertinya ada yang dari jauh memikirkanmu. Mungkin dia suka sama kamu ya. Atau seseorang intinya di masa depan yang mungkin memikirkanmu, berharap bisa bertemu sama kamu dan semacamnya. Dan di sini ada seseorang yang merasa tidak puas, merasa kamu hanya menganggap dia teman, dan itu membuat dia kecewa. Mungkin dia mengharapkan lebih, atau ini lingkungan pertemanan yang dimana dia merasa kurang dihargai ya. Dia merasa dia yang selalu berusaha untuk hubungan pertemanan ini, mungkin yang sering membantumu dan semacamnya. Atau intinya di sini ada seseorang yang merasa tidak puas ya. Tidak puas. Mungkin dia merasa kamu suka sama yang lain, atau dia merasa diabaikan olehmu dan semacamnya. Bukan ini ya.
Mungkin temanmu lagi merasa diabaikan di sini ya. Intinya ada seseorang yang merasa diabaikan di sini. Merasa apa yang dia berikan ke kamu itu seperti tidak terlihat olehmu, dan itu membuat dia sedih ya. Dan di sini juga bakalan ada seseorang yang bakalan membantumu atau menunjukkan kepeduliannya sama kamu. Saya juga ada orang baru di sini ya, naksir kamu, suka sama kamu, ya, dan penasaran sama kamu. Orangnya baik di sini, orangnya baik. Sepertinya beberapa dekan bakalan ada kesempatan bertemu jodoh mungkin ya, atau pasangan hidup. Tapi dalam hubungan tersebut ada konflik atau ada pihak yang tidak suka, atau kamu akan jadian dengan seseorang tapi ada pihak yang tidak suka, atau kalian mungkin sering berantem tapi saling mencintai di sini. Untuk yang sudah menikah ya, mungkin ada situasi, ada konflik antar kamu dan dia, mungkin kecemburuan dan semacamnya, tapi setelah itu baikan lagi. Four of Wands, Six of Swords. Ya, saya lihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang cocok untukmu ya, yang memang untukmu. Dan tentunya dia sudah move on dari masa lalunya, dan kamu juga ya, dia sudah move on dari masa lalunya. Dia pengen melindungi hubungan kamu dan dia. Intinya dia siap membuka lembaran baru bersamamu di sini. Atau bisa juga ini tentang ini ada dua skenario ya. Bisa juga mungkin dia melihat kamu memilih orang lain sehingga akhirnya dia memutuskan untuk move on darimu dan menjauh darimu, bahkan memblokir kamu dari hidupnya, karena dia melihat kamu lebih memilih orang lain dibandingkan dia. Ya, ada yang merasa terhianati di sini ya. Dan di sini juga hati-hati dengan seseorang yang sepertinya sulit untuk dipercaya ya. Jika kamu ragu sama orang tersebut, jangan paksakan dirimu untuk mencoba percaya sama orang itu ya. Oke, kita pilih kartu. Ini sebenarnya bonus ya, tentang niat dia, perasaan dia, atau apapun. Intinya tentang dia, orang yang kamu pikirkan. Apapun itu ya, nanti yang terlihat, pilih kartu tentang orang yang kamu fokuskan. 1, 2, 3. Pilih yang membuatmu merasa terpanggil ya. Bisa di pause videonya jika terlalu cepat atau butuh waktu untuk berpikir maksudnya, atau memilih. 1, 2, 3. Sudah. Oke, nomor 1. Dia akan menghubungimu di sini. Dia akan datang menghubungimu. Ini dalam waktu cepat, mungkin nanti malam atau lebih cepat dari itu ya. Orang yang kamu fokuskan ini. Bisa juga bakalan banyak orang yang chat kamu atau pengen kenal atau dekat sama kamu. Atau kamu akan bertemu dengan banyak orang.
atau bakalan banyak kabar yang datang di sini, atau ada kabar yang benar-benar bikin semangat. Bisa juga ini tentang seseorang yang tidak sabar lagi untuk bertemu sama kamu ya. Oke, itu saja. Kita lihat untuk nomor 2. Sepertinya bakalan ada seseorang yang mendoakanmu. Orang yang kamu fokuskan ini mendoakanmu dan mungkin berharap bisa bersamamu di sini. Atau mungkin ada yang bakal serius menunjukkan kalau dia memang niat sama kamu ya. Ada seseorang yang selalu mendoakanmu di sini, yang tentunya peduli sama kamu dan berharap kamu dan dia bisa bersama. Sepertinya perlu lebih ya. Ini double ini. Mungkin orangnya terlihat cuek ya, padahal dia sebenarnya aslinya peduli banget sama kamu di sini. Cuma dia simpan dan pendam sendiri. Dia suka mendoakanmu di sini ya. Mungkin orangnya agak terlihat cuek dan semacamnya. Oke, kita lihat untuk nomor 3. Nomor 3, Seven of Swords. Apa ini ya? Hati-hati dengan seseorang yang sepertinya memang tidak bisa dipercaya ini orang ya. Mungkin gayanya seperti bisa dipercaya atau terlihat serius, tapi nyatanya tidak. Karena ada kecenderungan untuk menipu di sini. Hati-hati ini dengan orang ini. Intinya jangan mudah percaya sama perkataannya atau penampilannya dari luar ya. Yang mungkin terkesan orangnya bisa dipercaya, orangnya bertanggung jawab, padahal hasilnya tidak ini. Dia manipulatif banget dan pintar banget berbicara di sini. Jika kamu tidak berhati-hati atau tidak peka, kamu akan mudah di sini percaya sama orang ini, mudah tertipu sama dia. Lebih ke hati-hati sih. Coba sekali lagi ya. Orang ini ketika kamu bicara sama dia, kamu merasa seperti ada beban yang tidak bisa kamu jelaskan. Sepertinya kamu selalu merasa pengen menjauh dan intinya berat ketika dekat dengan dia ya. Kita lihat tuh inisial kamu dan orang-orang yang terkait. SQZ NOTVPKX EMCWURGB. Saya merasakan tertulis kamu. Orang-orang yang terkait Taurus, Cancer, Aquarius, Leo, Capricorn, Scorpio, Virgo, Aries, Leo, Pisces, Cancer, Virgo, Leo, Taurus, Pisces, Aquarius, Leo, Sagittarius, Taurus, Aries, Libra, Scorpio, Aquarius, Pisces, Libra, Taurus, Aries, Scorpio, Libra,
Capricorn Libra. Oke, tolong untuk energinya. Terima kasih. Bye bye.